Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Kaifa halukum, wahai anak-anakku yang saleh dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kalian perlindungan dimanapun kalian berada. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 3, insyaallah ta'ala di video kali ini Bapak akan membahas berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya, yang dimana sebuah pertanyaan ya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak harap kalian buka buku bahasa Arabnya ya. Kemudian ya, halaman 3 paling bawah. Buka buku bahasa Arab halaman 3 paling bawah ya. Yang ini, Qawaidul Lughah paling bawah, yang sebuah pertanyaan ya. Seperti itu. Kalau sudah dibuka, maka boleh melihat buku yang halaman 3 paling bawah, boleh melihat yang Bapak tulis di papan tulis ini ya. Bapak akan bahas, insya Allah nggak terlalu panjang. Bagi siapa yang memperhatikan dengan baik, Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian memahami apa yang sudah disampaikan, insya Allah, atas izin Allah ya nak. Kita mulai. Yang pertama, di sini ada mahaza, artinya ma apa kemarin? Apa ya artinya. Kemudian haza artinya ini. Berarti artinya mahaza, apa ini ya. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke jawaban, inilah sebuah pertanyaan, jenisnya apa nak? Muzakkar. Apa nak? Muzakkar ya. Muzakkar yaitu artinya laki-laki ya. Mahaza, apa ini ya? Jawabannya ada dua. Yang pertama, haza kitabun. Lihat di sini, haza kitabun. Ini kitab apa? Buku. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada zalika kitabun. Apa nak? Zalika kitabun. Ya. Jadi dua jawaban ini ya sama saja. Hanya ya membedakan di mana di sini haza yang pertama, yang kedua zalika. Seperti itu. Ya, jawaban dua ini sama, jenisnya muzakkar. Mana apa yang jenis muzakkar? Yang pertama ada haza, ini muzakkar, sama ya. Yang kedua ada zalika. Ya. Muzakkar tidak boleh akhiran mufradat ini ya, akhiran mufradat tidak boleh ada yang tak marbuthah. Nih. Tak marbuthah yang bulat sama yang seperti tanda kepala seperti ini. Nah, ini tidak boleh nih. Untuk yang muzakkar ini tidak boleh ya. Tidak ada. Yang seperti ini tidak ada di muzakkar. Ya. Apanya apa yang tidak ada? Tak marbuthahnya tidak ada di akhiran mufradat. Contoh seperti kitabun. Kitabun akhir hurufnya huruf apa? Huruf ba. Berarti dia ya, huruf akhirnya tidak ada tak marbuthah seperti dua ini nih. Maka kitabun termasuk jenis muzakkar. Maka bisa disatukan haza kitabun atau zalika kitabun. Pak, misalkan di pertanyaan ya ada mahaza ya, tapi Pak
kita jawabnya boleh nggak milih di antara yang atas, haza atau yang zalika, yang jawaban kedua, boleh nggak? Boleh. Ya, terserah kalian mau pakai haza atau pakai zalika, boleh saja. Maksudnya apa? Bisa dipakai di antara haza atau zalika. Oke? Tapi ingat, mufradatnya harus tidak ada akhirannya tak marbutoh seperti ini. Ya. Paham ya, Nak? Ini untuk yang haza. Paham ya? Taib. Ya. Kita lanjut yang bawah. Ya. Tentang di sini ada mazalika. Ma artinya apa? Ya. Kemudian zalika artinya apa, Nak? Artinya itu. Taib. Muzak di zalika ya, termasuk jenisnya sama seperti yang di atas. Apa, Nak? Muzakkar. Ya. Muzakkar. Apa? Laki. Ya. Kita bahas. Madzalika, apa itu? Jawabannya ada dua. Zalika kitabun. Ya, apa artinya? Itu buku. Hazihi kitabun. Ini buku. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan mazalika, jawabannya boleh di antara dua ini, boleh zalika kitabun atau haza kitabun. Ya, seperti itu. Terserah kalian mau pakai zalika lagi boleh, tinggal ditulis ulang. Mazalika, tulis ulang zalika kitabun. Ya, mufradatnya cara sendiri yang muzakkar. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, mazalika, apa itu? Kalian mau taruh di sini haza kitabun boleh. Karena dua ini bisa ya salah satu dipakai. Paham ya, Nak? Tinggal cari mufradat yang tidak ada tamarbuto akhiran mufradatnya. Ya, Nak? Ini untuk muzakkar. Jenis laki. Taib. Selanjutnya yang sebelah sini. Diperhatikan. Di sini ada ya mahazihi. Apa, Nak? Mahazihi. Ma artinya apa? Hazihi artinya ini. Hazihi di sini ya jenisnya apa? Muannas. Apa, Nak? Muannas yaitu perempuan. Apa? Perempuan. Taib. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama ada mahazihi. Apa ini? Ya, ketika kalian mau menjawab, ya, bisa ada dua jawaban yang kalian mau pilih. Yang pertama ada hazihi kurrasatun. Apa? Hazihi kurrasatun. Yang kedua ada tilka kurrasatun. Ya, ada dua. Ya, yang pertama ada ini hazihi, yang kedua ada itu. Bahasa Arabnya adalah tilka. Dua ini kalian bisa milih ya sesuai yang kalian mau. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi. Hazihi di sini muannas ya. Kemudian untuk mufradatnya harus muannas. Kalau muzakkar tidak ada ini tak marbuto, tidak ada tak marbuto akhirannya mufradat untuk muzakkar. Tapi kalau muannas, nih yang ini muannas harus ada tak marbuto ya. Contohnya nih kurrasatun. Kurrasatun tak marbutonya ada di akhir nih, seperti yang ini. Ini tak marbutoh yang di akhir. Ya. Jadi termasuk apa?
nas perempuan. Seperti itu ya nak. Kalian bisa pakai hazihi kurrosatun, mufradatnya tetap muannas. Kemudian tilka kurrosatun, ya mufradat tetap muannas. Ya, Pak, kalau pakai dua-duanya gimana jawabannya? Jangan, pilih salah satu. Ya, yang pertama hazihi kurrosatun atau yang kedua tilka kurrosatun. Ya. Terserah kalian pilih mau yang pertama atau yang kedua. Jangan menulis dua-duanya jawabannya. Kan pertanyaannya satu. Ma hazihi, apa ini? Ya. Berarti jawabannya hanya satu. Boleh pakai hazihi depannya atau boleh pakai tilka depannya. Ya. Karena hazihi dan tilka ini termasuk jenis muannas. Ya nak. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ya, yang terakhir ada ma tilka. Ma artinya itu, tilka artinya ma artinya apa? Ma artinya apa? Ya, tilka artinya itu. Jadi kalau kita sambung apa itu. Tilka juga termasuk di sini jenisnya muannas. Ya. Muannas perempuan. Ya, maka ketika pertanyaannya matilka, apa itu? Jawabannya ada dua, seperti yang di atas ini. Ya, tilka kurrosatun. Ya, kemudian yang kedua hazihi kurrosatun. Jadi ada dua jawaban. Bapak ingatkan lagi, dua jawaban ini tidak boleh ditulis secara bersamaan. Pilihlah salah satu. Ya. Salah satu. Misalkan kalau kalian mau milih tilka kurrosatun, jawabannya boleh. Ya. Kalau misalkan hazihi kurrosatun, maka boleh juga ya, tinggal dipilih ya di antara kedua ini. Ya, tidak boleh semuanya, harus dipilih mau atas atau yang bawah. Atau mau yang pertama, jawaban pertama atau jawabannya kedua. Seperti itu. Tapi ingat, khusus muannas ya, yang hazihi atau yang tilka, maka mufradat yang halaman berapa? 2. Ya. Halaman berapa? 2 dan halaman 1 ya. Itu harus akhirannya bertanda ada tak marbutoh nih, yang Bapak lingkari. Yang ini juga ya sama, karena kurrosatun dua-duanya jadi tak marbutoh seperti ini ya. Yang muannas ya, Bapak tulis ini harus ya tak marbutoh. Apa nak? Tak marbutoh. Nih, harus tak marbutoh. Ya. Kalau ini yang muzakkar tidak ada tak marbutoh. Paham sampai sini ya, Nak? Ya. Jadi ini sebatas penjelasan kaidah bahasa Arab berkaitan dengan pertanyaan, ya. Seperti itu. Kemudian untuk haza ya, hazihi, kemudian tilka dan zalika itu masing-masing sudah Bapak kelompokkan ya. Yang haza kelompoknya dengan zalika. Apa nak? Muzakkar ya. Haza dan zalika muzakkar ya. Mufradatnya juga harus muzakkar. Sedangkan yang muannas berarti hazihi dan tilka. Ada dua, hazihi dan tilka, sama seperti yang muzakkar tadi. Kalau muannas hazihi dan tilka. Oke nak? Ya, cukup ya untuk pembahasan kaidah bahasa Arab berkaitan dengan pertanyaan. Oh iya, satu lagi, takut tertinggal. Jikalau kalian menemukan ya, misalkan lagi mengerjakan tugas di buku paket nih yang kalian punya ya, ada di sana sebuah pertanyaan pilihan ganda ya,
pilihan ganda. Patokannya satu. Bagaimana cara bisa memilih di antara pilihan ganda? Misalkan pertanyaannya, ma haza? Jawabannya yang pertama adalah kalian pilih hazanya dulu. Ya. Cari ini yang sama, ma haza berarti pilihan gandanya cari yang haza. Ya, setelah ketemu yang haza, cari yang mufradatnya. Kalau mufradatnya di sini muzakkar, maka centang ABCD-nya. Yang haza, kemudian mufradatnya muzakkar. Tapi Pak, kalau hazanya nggak ketemu, tapi adanya tilka nih. Ya. Tilka, adanya zalika. Kemudian mufradatnya muzakkar, maka pilih yang zalika. Seperti itu. Ya. Kan ada biasanya. Bapak kasih contoh ya. Coba kalian buka di halaman 5, di halaman 5. Ya. Di halaman 5. Halaman 5 di situ ada nomor 1 mahaza. Apa ini? Ya. Kemudian haza berarti di situ gambar ada apa? Ada musallasun. Ya. Musallasun. Jadi mahaza hadza musallasun. Berarti ini termasuk muzakkar. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau misalkan di bawahnya ada haza, berarti udah tetap tinggal dipilih mufradatnya. Cukup ya. Ingat, kalau pilihan ganda cari ya samakan dengan pertanyaannya. Kalau mahaza berarti hazanya cari dulu. Ya. Kemudian kalau ma zalika, zalikanya cari dulu jawabannya. Ya ini muzakkar. Untuk yang muannas, ma hazihi berarti karena harus cari hazihi dulu. Kalau hazihi nggak ketemu, ya cari yang tilka. Ya. Kalau hazihinya ketemu, berarti untuk muannas cari yang tamar butoh. Ya, Pak, kalau hazihi kemudian mufradatnya tamar butoh nggak ada, berarti cari yang tilka. Dan harus mufradatnya setelahnya takmar butoh. Begitu juga yang tilka. Ma tilka berarti depannya kita harus nyari tilka dulu nih. Kemudian mufradatnya harus yang bertakmar butoh. Lanjut lagi yang hazihi. Jawabannya ya. Kalau misalkan kalian mencari tilka tidak ketemu di jawaban ya, pilihan ganda, maka kita cari hazihi. Tapi yang dia sifatnya mufradat itu apa? Takmar butoh. Cukup ya untuk penjelasan kaidah bahasa Arab di pertemuan kedua ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga berkaitan kaidah bahasa Arab tentang haza, hazihi, tilka dan zalika. Ini hanya sebuah kaidah bahasa Arab tentang apa? Pertanyaan. Jadi biar kalian tidak keliru. Cukup ya, Nak. Untuk pertemuan hari ini, jika ada yang belum paham, Bapak harap tolong diputar lagi videonya ke belakang agar kalian bisa memahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.